Sebagai pintu gerbang utama dalam upaya pembangunan, pertumbuhan, stabilitas, dan keselarasan pembangunan daerah kepulauan, Angkutan Udara Perintis sangat berperan penting dalam meningkatkan konektivitas transportasi di pulau terluar Indonesia, khususnya bandara udara yang melayani Angkutan Udara Perintis di wilayah kerja kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 2 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara. Untuk perintis tahun anggaran 2023 untuk Korwil Sinabang untuk tahun ini melayani 4 rute, yaitu rute Banda Aceh Sinabang, Banda Aceh Kota Canai, Banda Aceh Gayung Lues, Banda Aceh Tabak Tuan, dan untuk frekuensinya itu Banda Aceh Sinabang 2 kali seminggu, Banda Aceh Kota Canai 2 kali seminggu, Banda Aceh Gayung Lues 1 kali seminggu, Banda Aceh Tabak Tuan sekali seminggu. Nah, untuk capaian frekuensi untuk tahun 2023 ini masih relatif aman mencapai target yang ditargetkan dari kontrak. Nah, untuk pencapaian di 2022 secara umum beberapa rute mencapai target, hanya ada satu rute yang tidak mencapai target, dan untuk di 2023 sudah tidak diterbangi, diganti dengan rute Banda Aceh Tabak Tuan sebagai rute baru untuk 2023. Harapan ke depan adalah banyaknya permintaan dari masyarakat terkait dengan frekuensi. Minimnya frekuensi di Korwil Sinabang yang hanya 1 kali seminggu dan 2 kali seminggu. Dan untuk rute-rute yang produktif, harapan masyarakat pada umumnya mereka ada penambahan frekuensi ke depannya. Dan yang untuk 1 kali seminggu, harapannya ada penambahan minimal 2 kali seminggu. Alasannya kenapa? Ya, harapan dari masyarakat itu mereka tidak bisa mau membuat jadwal. Perginya bisa, pulangnya bisa, terlalu lama menunggu di tujuan. Jadi harapan dari masyarakat itu adalah penambahan frekuensi untuk rute-rute yang masih 1 kali seminggu. Setari 3 uang dengan yang disampaikan oleh Kepala Satpel pesan kemana, tapi melalui kami panjang. Karena mereka beranggapan perintis ini sekarang koordinasi pemerintahan dengan lain ke pusat di kota provinsi itu dianggap agak susah Pak. Dan jalan satu-satu di Banda Aceh itu cakupan serapannya hampir 80% Pak. Kenapa perlu diawasi Angkutan Udara Perintis itu? Supaya bermanfaat tidak Angkutan Udara Perintis di Aceh ini, pelayanannya bagaimana, tarifnya sesuai apa enggak. Jadi saya sama Pak Kasih melakukan pengawasan terkait pelayanannya, tarif Angkutan Udara Perintisnya, dan waktu terbangnya. Sesuai enggak dengan yang sudah dikontrakkan? Jadi di wilayah Korwil Aceh sendiri ini punya 4 rute dari Banda Aceh ke Gayung Lues, Banda Aceh Kota Canai, Banda Aceh Sinabang, dan Banda Aceh Tabak Tuan. Banda Aceh Sinabang. Terkait untuk penerbangan perintis diadakan tujuannya itu untuk konektivitas, terutama untuk bandara 3T, yaitu tertinggal, terpencil, dan terluar, sehingga masyarakat bisa untuk transportasi antar kota.
Penerbangan perintis berperan penting dalam membentuk konektivitas jaringan rute yang menghubungkan antara rute utama dengan rute pengumpan dalam penyelenggaraan angkutan udara nasional. Untuk 2023 dengan 2022 mengalami penurunan karena terkait dengan anggaran, yaitu dari 14 rute menjadi 13 rute, yaitu dari Sinabang Gunung Sitoli untuk dihapuskan. Sementara untuk frekuensi sendiri pun mengalami penurunan juga, yang dari Bengkulu Pagar Alam Palembang, Palembang Waikanan Lampung, dan rute sebaliknya mengalami yang semula jadi dua frekuensi menjadi satu frekuensi. Di 2023 ini kita melayani 13 penerbangan, yaitu dari Gunung Sitoli Sibisa PP, dari Gunung Sitoli Lasondre PP, dari Lasondre Padang PP, dari Lasondre Sibolga PP, dari Padang Rokot PP, terus dari Padang Komko PP, dari Bengkulu Muko PP, dari Bengkulu Enggano PP, dari Bengkulu Pagar Alam PP, dari Palembang Waikanan PP, dari Lampung Waikanan PP, dan dari Lampung Kluwing PP. Jadi ada semuanya 13 rute. Manfaatnya perintis untuk bandara maupun untuk masyarakat, yaitu manfaatnya yaitu sebagai pembuka bandara-bandara baru, sehingga kalau yang dari bandara, sehingga bandara tersebut dapat berkembang dalam bidang transportasi udara. Sementara untuk masyarakat, untuk memudahkan transportasi untuk akses dari keluar antar pulau, sehingga konektivitas udara bisa terlayani bagi masyarakat. Itu kalau manfaat untuk masyarakat sendiri. Harapan kedepannya, terutama untuk masyarakat pengguna jasa perintis ini sangat membutuhkan penerbangan perintis, sehingga kedepannya itu yang keinginan dari bupati maupun masyarakat supaya daerahnya tersebut dapat pelayanan yang lebih, sehingga kalau bisa penerbangan perintis ini ditambah frekuensinya. Itu harapan dari masing-masing bandara cakupan. Untuk bandara kita, untuk ronnya itu ada 2, yaitu di Padang sebagai base-nya, untuk yang lainnya di Palembang. Nah, kegiatan perintis, penerbangan perintis ini merupakan wujud kehadiran pemerintah ya, dalam mewujudkan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk perintis dilakukan Otoritas Bandar Udara 2 ini sesuai PM 79 2017 memang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis, baik subsidi angkutan udara kargo, dan juga di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang penyelenggaraan angkutan udara. Kita ada 3 korwil di wilayah Otoritas Bandar Udara wilayah 2. Yang pertama, korwil Dabu Singgep memiliki 9 rute perintis ya. Nah, ini PP. Kemudian di Sinabang, korwil Sinabang memiliki 4 rute PP juga. Kemudian di korwil Gunung Sitoli ada 13 rute termasuk PP juga. Adapun fungsi Urban ini tentu melakukan pengawasan terkait penyelenggaraan perintis di ketiga korwil ini. Kita memastikan melakukan evaluasi terhadap kegiatan angkutan perintis, baik itu realisasinya dan juga bagaimana penyelenggaranya itu sendiri ya. Kemudian melakukan pengawasan terkait dengan tarifnya juga. Tarif kita mesti lihat
apakah sudah sesuai dengan KN 17 tahun 2023 ya. Kita juga memastikan bahwasanya pelaksanaan angkutan udara perintis sesuai dengan kontrak dari masing-masing maskapai sebagai pengangkut itu terhadap kontrak dengan KPA perintis ya. Kemudian juga kita memastikan jadwal penerbangannya harus tepat waktu, dan memang kalau terjadi permasalahan terkait cancel tidak bisa dilaksanakan atau pembatalan penerbangan, kita memastikan bahwa dalam kurun waktu 7 hari paling lama maskapai harus melaksanakan penukaran ya terhadap rute yang cancel tersebut. Kemudian kita juga memastikan terkait dengan pelaksanaan data di logbooknya ya. Logbook itu sebagai wujud realisasi dari pelaporan. Nah, nanti dalam setiap tanggal 10 di tiap bulan mereka harus melaporkan realisasi penerbangan perintis. Sebagai upaya peningkatan pelayanan dan kapasitas konektivitas transportasi udara, maka dibutuhkan pentingnya kerjasama peningkatan sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah, otoritas bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha angkutan udara, dan para pelaku usaha.